Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 4 April 2026. Kita kembali dalam pembahasan seminggu bersama kepala pasukan di seputar salib, dan hari ini adalah hari yang ketiga dengan renungan yang berjudul Loyalis Pagan dan Kaisar. Kita mengambil firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kepala pasukan pada saat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus tidak disebutkan namanya. Sekalipun demikian, dia harus dibedakan dari kepala pasukan lainnya, seperti Cornelius. Sebab Alkitab mencatat bahwa Cornelius berbeda, secara khusus dalam masalah kerohanian. Kita akan fokus pada kepala pasukan di seputar salib yang mempunyai karakter setia, yaitu setia kepada keyakinan dan kaisar. Loyalis pagan. Sebagai seorang Romawi, kepala pasukan menyembah dewa-dewa Romawi, bahkan mengakui kaisar sebagai dewa. Ibadah Romawi adalah sistem politeistik praktis yang berfokus pada pemeliharaan kesalehan atau kewajiban kepada banyak dewa, seperti Jupiter, Juno, Mars, Venus, Minerva, Neptune, Apollo, melalui ritual publik dan rumah tangga pribadi. Penyembahannya adalah menggabungkan dewa-dewa dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan juga untuk mencari berkah materi, seperti kesuburan dan kesuksesan. Ini dilakukan melalui persembahan dan pengorbanan. Ibadah mereka sangat dipengaruhi oleh mitologi Yunani. Dalam kaitannya dengan hal itu, ada pendeta kekaisaran, ada kuil di rumah yang ibadahnya dipimpin oleh kepala keluarga, dan ada penghormatan kepada leluhur. Mereka percaya ada hubungan antara ketaatan ibadah seperti itu dengan rahmat yang mereka terima. Istilah yang sangat terkenal adalah do ut des, atau aku memberi agar kamu memberi. Kepala pasukan melakukan peribadatan seperti itu sebelum terjadi reformasi dalam dirinya. Loyalis kaisar. Kesetiaan kepala pasukan terhadap kaisar terwujud dalam dua bentuk. Pertama, religius. Menganggap kaisar sebagai dewa. Itu akan memperkuat kekuasaan absolutnya dan keselarasannya dengan dewa-dewi Romawi, seperti Jupiter. Kaisar yang didewakan memiliki kuil, pendeta, dan ritual pemujaan. Dalam banyak wilayah ada penyembahan resmi kepada kaisar, disebut imperial cult. Kepala pasukan dengan prajurit Romawi ikut dalam ritual yang menghormati atau mempersembahkan dupa kepada patung kaisar. Jadi, kaisar Romawi memang seringkali dipandang sebagai entitas ilahi, baik melalui pendewaan setelah kematiannya atau klaim pribadi saat masih berkuasa. Ini memperkuat legitimasi dan otoritasnya. Sebagai seorang yang berkewarganegaraan Romawi, kepala pasukan juga menganggap dan mengakui kaisar seperti itu. Kedua, politik. Dalam sistem militer Romawi, setiap prajurit dan kepala pasukan memberikan sumpah kesetiaan suci atau sacramentum militiae kepada kaisar yang dianggap sebagai wakil para dewa di bumi. Bagi seorang kepala pasukan, kesetiaan terhadap kaisar adalah total dan wajib. Menentang perintah kaisar dianggap sebagai pemberontakan politik. Di samping itu, kesiapan berkorban nyawa demi kemuliaan kekaisaran Romawi melekat di dada kepala pasukan. Kesetiaan kepala pasukan kepada pagan dan kaisar seharusnya menggugah kita untuk setia kepada Tuhan dan pimpinan kita, sehingga kita bisa menjadi garam di mana saja kita berada.
Kata-kata bijak, orang percaya tidak boleh kalah dari orang yang belum percaya dalam hal kesetiaan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, bantu aku untuk setia kepadamu dan kepada otoritas di atasku, karena aku ingin menjadi berkenan di hadapanmu dan pimpinanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.